Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa bahwa hari ini ya kita bisa berkumpul walaupun secara daring, tetapi saya terima kasih nih teman-teman semua di anggota Asparindo, walaupun dari 4 daerah ya, dari Banten, Jabar, Jateng maupun DIY, beberapa teman-teman dari daerah-daerah juga belum bisa bergabung. Tetapi tidak mengurangi kemeriahan kita bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sigit bahwa kita hari ini Asparindo mengadakan penyuluhan untuk penyuluh. Lanjut. Nah, saya sampaikan teman-teman ya, jadi mengapa Asparindo itu bersama dengan gerakan pakai masker. Saya tidak menyebutkan detail, tapi bahwa tadi sudah disebutkan oleh Pak Sigit Pramono bahwa organisasi itu di bawah pribadi-pribadi ya, yang pribadinya itu yang saya lihat tuh memikirkan kemajuan bangsa dari berbagai latar belakang. Jadi latar belakang banyak, tapi mereka-mereka yang memang memikirkan bagaimana negara ini bisa maju, bisa selamat bareng-bareng ya, tanpa memikirkan bahwa apa yang bisa keuntungan yang diperoleh oleh pribadi. Malah justru pribadi bapak-bapak ini mengeluarkan biaya masing-masing. Di GPM ya, strukturnya tadi saya lihat yang tadi dulu, maaf, itu organisasi yang jelas ya tadi tujuannya dia membantu mewujudkan masyarakat Indonesia untuk memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan pribadi dan masyarakat. Bukan hanya ini saja, nanti ke depan ya, nanti kalau katakan gerakan pakai masker katakan kita bagus, itu di perkumpulan sahabat peduli itu yang menanggung GPM itu akan melaksanakan juga bantuan sosial kepada masyarakat yang lain dalam bentuk lain, sembako, mungkin kerjasama dengan pihak keuangan untuk membantu penyaluran kur segala macam yang dengan bunga yang masih rendah. Melakukan sosialisasi ya dan komunikasi itu jelas ya. Hari ini kita itu mensosialisasikan kepada teman-teman semua di anggota di Asparindo itu bagaimana kita untuk berperilaku menghadapi COVID-19 ini sebaik mungkin. Dari protokol COVID itu kita laksanakan di pasar itu sebaik mungkin. Terus melakukan kampanye publik secara nasional. Jadi bukan hanya kita di pasar, ini batch pertama itu hanya di pasar-pasar. Tetapi selanjutnya itu kita juga di GPM itu ya, itu bergerak juga di pesantren, terus di kelompok-kelompok, di tempat-tempat yang berkumpul banyak, seperti untuk komunikasi massa, terus ibu-ibu, terus di kampus-kampus, di sukan-sukan. Ini banyak akan dilakukan. Ini yang saya melihat. Lanjut. Apa sih tugas kita ya sebagai pengelola pasar dan sebagai penyuluh nanti? Walaupun nanti akan didetailkan oleh para dokter-dokter yang tadi disebutkan oleh pembawa acara maupun oleh Pak Sigit, tapi kita juga sebagai pengelola itu apa sih yang diperlukan? Karena kalau tanpa kita ketat ya dalam melaksanakan protokol COVID ini juga hasilnya kurang bagus. Jadi nanti diharapkan setelah penyuluhan ini teman-teman menyadari bahwa kita perlu ya
edukasi ke pedagang, bukan hanya pedagang, masyarakat pasar, masyarakat itu yang pedagang, yang belanja, suppliernya segala, itu memang diedukasi. Saya sampaikan ya, tanggal 27 Juni kemarin itu di Pasar Tanah Tinggi, sudah dilakukan launching secara nasional, itu di Tanah Tinggi. Itu kemarin sudah saya sampaikan, mungkin teman-teman juga beberapa ikutin ya. Edukasi akan kesadaran pentingnya memakai masker. Informasi pentingnya memakai masker dilakukan secara terus-menerus. Teguran tegas bagi pedagang, pembeli, maupun pengunjung pasar yang tidak pakai masker. Di area wajib masker, karena pasar kan kita menguasai hanya di properti itu. Di luar itu memang di Pemkot atau di Pemkap yang menertibkan. Tapi di dalam pasar kita punya hak untuk melakukan tindakan apapun dapat untuk kepentingan kita bersama. Menyediakan fasilitas jelas ya, sarana prasarana, mencuci tangan jelas, pengecekan suhu tubuh, terus social distancing. Ini memang saya sih sudah sampaikan kemarin tanggal 2 Juli, saya diundang oleh Menko Perekonomian. Saya sampaikan, Pak Joko gimana nih untuk pasar? Untuk social distancing mungkin ini yang mungkin penjarangan aja. Tetapi kalau katakan desainnya, karena desain pasar-pasar kita apa? Koridornya aja ada yang 1 meter, 1,5 meter itu sudah tidak mencukupin untuk desain pasar yang memang untuk kita hidup dalam protokol COVID. Jadi ya, saya sampaikan ya, terpaksa apa? Kalau pas berkumpul diomongin, udah tunggu dulu. Kalau dulu kan boleh kita di depan los atau kios berkumpul. Sekarang itu tolong disampaikan ke pedagang masing-masing apa yang mesti dilakukan. Implementasinya ya, itu wajib pakai masker. Terus beberapa ada penyekat ya, penyekat. Terus pembatasan jam operasional ini tergantung daerah-daerah. Saya tidak bisa ngomong ya. Karena apa? Pasar-pasar kan aturan kemarin ya, itu baku untuk nasional. Itu kan tidak bisa karena apa? Pasar induk buka subuh, yang lain buka mulai jam 6 pagi. Masing-masing. Ada yang baru sore mau buka. Ini tugas kita masing-masing mengatur. Pembatasan lansia ya balita, mungkin ibu hamil itu nanti bagiannya dari para penyuluh yang bisa detail ya. Yang di pasar-pasar ya, yang jelas ini kan 3 ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu jadi 3 itu, tetapi yang jaga jarak sekali lagi ya, teman-teman semua di daerah ya, itu tolong diatur benar. Saya sudah sampaikan ke departemen, kalau ini memang diterapkan benar, ya pasar tutup semua nih, karena desainnya memang tidak memenuhi oleh protokol COVID. Lanjut. Nah, ini sih saya sampaikan ya, teman-teman di daerah mungkin hari ini juga ada yang ikut ya, itu sudah menjalankan ini, tapi saya harapkan terus-menerus. Jangan pas, karena di musim Banyuasin ya, itu sampai bupati, wakilnya, kejaksaan, kepolisian, ini di Banyuasin ya di atas, turun ya. Kayaknya memang mengerikan ya, orang untuk sekedar untuk memenuhi protokol COVID saja, sampai bupati, sampai perangkatnya turun semua. Tetapi memang harus gitu itu. Jadi pemimpin daerah ini tergantung pemimpin daerah masing-masing, bagaimana kita untuk memenuhi protokol COVID ini di tempat-tempat, apalagi di tempat umum yang pasar itu kan beberapa kan buka 24 jam, pasar tanduk. Itu di Kediri, Batam ya, terus beberapa teman-teman kita sudah menjalankan semua. Dan saya melihat di Kota Bandung,
di Kabupaten Bandung, saya ke beberapa pasar di Kabupaten Bandung, itu malah polisi sama Satpol PP-nya keliling masuk di pasar. Ya memang harus kayak gitu itu. Kita mendidik masyarakat ya. Ya mungkin diomongin bisa, tetapi kalau enggak emang itu ketegasan. Jadi kita kayaknya kayak nakut-nakutin teman-teman, enggak menakutin. Ini kita mau tegas melaksanakan apa yang kita inginkan bersama. Lanjut. Ini sih gambar teman-teman saja. Saya terima kasih ya dari teman-teman semua di daerah. Semua udah ngikutin ini. Jadi apakah ada nih teman-teman, tapi yang hari ini ikut ya, saya mungkin berapa menit saya akan bacakan ya. Ini dari Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes. Brebes tadi saya lihat dalam satu tempat ya, itu rame-rame bareng kita ketemu di daring ini ya. Saya terima kasih itu bisa ngumpul bareng. Mungkin kan karena di beberapa pasarnya kan kualitas internet tidak bagus, tapi baguslah bisa kumpul bareng-bareng, bisa langsung diskusi apalagi yang kita lakukan. Kabupaten Karanganyar, Klaten juga saya lihat tadi di grup kita di Asparindo ngumpul dalam satu ruangan. Jadi ini kan saya lihat kan yang kemarin daftarkan 351, tetapi ternyata ngumpul ya, tidak apa-apa. Jadi bukan jumlah penggunanya, tapi bagaimana teman-teman juga mengikutinya walaupun rame-rame bareng-bareng juga bagus. Magelang, Kabupaten Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Wonosobo, Magelang, Pekalongan, Surakarta mesti selalu ramai ini. Solo. Kalau nggak ramai nanti saya mungkin Pak Presiden. Terus Kota Semarang ini kita sampai ke Pak Dinas, saya ikut ya hari ini. Terima kasih Pak Dinas ya. Sleman, Gunung Kidul, Jogja, dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Ciamis, Kota Bandung juga ikut lagi. Cianjur, Cirebon tadi saya lihat juga di grup rame-rame dalam satu ruangan kita ketemu. Kabupaten Kuningan, Majalengka, Sukabumi, Tasik, Banjar, Cirebon, Kota Cilegon, terus tadi teman-teman di Lebak ya, barusan kena ada gempa, terus saya rasa mungkin teman-teman menuju pasar masing-masing untuk pencegahan apapun. Next ya. Itu saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada GPM ya, yang selalu memberikan asistensi dan terus-menerus dengan Asparindo menyediakan waktunya untuk membimbing kita, karena keahlian dalam kesehatan itu bukan di ranah kita, tetapi nanti para dokter-dokter yang bergerak di GPM akan memberikan penjelasannya, terus bagaimana untuk kita berperilaku menghadapi protokol COVID-19. Salam sehat, saya harapkan pasar selalu buka dan dagangan selalu laris. Terima kasih.